mungkin ada beberapa faedah yang bisa kita ambil nanti. Nah, kita mulai dari tulisannya Mira kemarin. Yani minad dini ta'allumul lughatil arabiyyah. Ia termasuk bagian daripada agama Islam, yakni mempelajari bahasa Arab. Nah, belajar bahasa Arab. Yurwa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum wa ta'allamu al-fara'id fa innaha min dinikum. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ia telah berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agamamu, agama Islam, dan pelajarilah al-faraid, ilmu tentang warisan, karena sesungguhnya al-faraid itu adalah bagian dari agamamu, agama Islam. Ini dari kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Nah, kemudian kita baca di sini, pengajaran bahasa Arab yang kita inginkan menitik beratkan pada 3 hal. Yaitu membaca, mendengar, dan menulis. Membaca, mendengar, dan menulis. Keterangannya, ya kita dituntut untuk berusaha mencapai kemahiran membaca teks Arab gundul atau kitab kuning dan kitab-kitab klasik maupun modern. Jadi target kita dituntut untuk bisa membaca kitab tanpa harokat. Nah, kitab tanpa harokat. Ini targetnya. Nah, jadi kemahiran membaca teks Arab gundul. Yang kedua adalah kita dituntut untuk memiliki kemahiran mendengar ceramah-ceramah dalam bahasa Arab. Ini juga demikian, apalagi sekarang fasilitas banyak ya. Antum bisa sekarang mencari ceramahnya siapa, saya Utsaimin misalkan. Atau yang sekarang masih ada, calonnya saya Sulaiman Ar-Ruhaili contohnya, semacam itu. Maka ini kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, maka kurang berfaedah. Maka kita dituntut untuk itu. Dan walaupun antum misalkan sekali lagi bukan keluaran pesantren misalkan, tidak besar di pesantren, tapi kesempatan masih ada. Dan insya Allah semua orang berhak bisa itu dan mendengarkan semacam itu. Mengikuti ceramah-ceramah ini sangat mungkin bisa. Dan mungkin bisa. Kuncinya ya sama. Kuncinya sebetulnya adalah di bahasa Arab. Ketika kaidah-kaidah dasar kita kuasai dan kemudian kita sering mendengar, maka insya Allah ini mendukung. Dan saya lihat sekarang banyak, Masya Allah, ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah misalkan ada suatu pertanyaan. Biasanya kalau ada suatu pertanyaan, itu kita kadang-kadang kita carikan jadi di fatwa ulama. Misalkan Syekh bin Baz atau Syekh Al-Utsaimin. Terkadang masalah yang ditanyakan itu sudah pernah ditanyakan kepada para ulama. Sehingga kita tidak menjawab dari diri kita. Nah, terkadang di jawaban itu ada audionya dan juga ada tulisannya. Maka sumber aslinya sebetulnya adalah audio. Yang suara kan nggak bisa dipalsukan. Kalau suara misalkan saya Al-Utsaimin menerangkan demikian-demikian, tentang suaranya itu suara Al-Utsaimin. Kemudian di bawahnya ditulisi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Artinya sudah diwujudkan dalam bentuk tulisan. Walaupun terkadang mungkin tulisan itu agak salah, bisa tapi kemungkinan besar ya benar, ada benarnya. Artinya telinga kita mendengar ceramah itu, mata kita melihat tulisan itu. Sehingga ini membantu kita. Bantu kita. Tulisan itu tulisan tanpa harokat. Dan insya Allah
nanti lama-kelamaan juga kita biasa untuk untuk bisa membaca tulisan tanpa harokat. Karena udah biasa. Dan kita sekarang membiasakan itu. Makanya kita dituntut yang kedua untuk memiliki kemahiran mendengar ceramah-ceramah dalam bahasa Arab. Dan mendengar termasuk di sini, termasuk membaca tadi. Membaca tentu ketika orang sudah bisa membaca, tentu apa yang dibaca kan, semacam itu. Karena tulisan-tulisan Arab yang kurang bermanfaat juga banyak, yang berfaedah juga sangat banyak. Maka tentunya ini adalah kitab-kitab kuning, kitab-kitab ulama, entah kitab tafsir, syarah hadis, dan kitab-kitab akidah dan semisalnya yang berbahasa Arab langsung. Maka ini membacanya diarahkan ke sana. Artinya begini, kalau kita bahasa gundul, teks Arab gundul itu aja bisa baca, tentu bisa baca tentu ya, diharapkan sekian 90% berarti paham artinya gitu kan, tahu artinya. Maka kitab-kitab yang tidak gundul, ya, yang berharokat tentu diharapkan kita bisa untuk memahami artinya. Kemudian demikian juga mendengar, tidak hanya sekedar mendengar ucapan-ucapan muhadasah yang kosong dari nilai-nilai pelajaran agama, gitu kan? Hanya sekedar berbicara muhadasah yang biasa. Tentu tidak itu ya. Walaupun di samping itu, tapi yang lebih penting tadi mendengarkan ceramah-ceramah dalam bahasa Arab, ceramah-ceramah dalam bahasa Arab, terutama ceramah-ceramah dalam masalah agama. Karena harapan kita semacam itu. Maka nanti akan asyik, akan nikmat sekali. Antum ada masalah, antum lang ketik aja sekarang di misalkan mencari dari tulisan dengan berbahasa Arab, antum ketik muncul di situ sudah masalah apa, masya Allah. Tentu dari ulama-ulama ini tentu yang kita pakai, yang kita cari pegangan dari ulama-ulama yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ini banyak ya, semacam itu. Semisal misalkan Islam Web atau juga tentang tanya jawab, ada juga yang misalkan linknya Saimin atau Bin Bas. Ini ada semacam itu. Artinya tinggal kita mendengarkan dan juga ada tulisan-tulisan di situ, maka insya Allah ini sangat membantu kita. Apalagi kita tinggal yang jauh, kadang-kadang kita sendirian dihadapkan kepada sebuah masalah. Mau tanya Ustadz, kadang Ustadz mungkin karena kesibukannya belum sempat langsung dijawab. Nah ini kadang-kadang ini menjadikan suatu kenyamanan sendiri, ada rasa nikmat tersendiri. Ketika kita bisa menggunakan fasilitas dan juga mengerti bahasa tersebut, minimal ini seakan-akan kita itu hidup dekat dengan para ulama. Ya, walaupun ulama sudah nggak ada, tapi dengan audionya, dengan tulisan-tulisannya, maka ini akan menjadikan kita lebih tenang dan lebih nyaman. Nah, yang ketiga, kita hendaknya berusaha untuk dapat menulis dan mengarang dalam bahasa Arab fusha. Ini dulu kita di Mahat itu ditarget semacam ini. Ya minimal kita ini bisa menulis mengarang dalam bahasa Arab fusha. Kemudian yang keterangannya berikutnya, perhatikan. Adapun kemampuan berbicara, muhadasah, hendaknya diarahkan kepada kemampuan bermuhadasah dengan bahasa Arab fusha. Bahasa Arab yang baku. Bukan bahasa Arab pasaran. Bahasa Arab yang harian, pasaran. Meskipun pada tahap pertama, bahkan dalam tahap-tahap berikutnya, masih terdapat kekeliruan di sisi tata bahasa. Ini target ya, semua target atau keinginan yang diinginkan. Kalau kita bisa berbicara pun bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab yang fasih. Dan rata-rata ceramahnya para ulama, termasuk sekarang yang mungkin di antara kita sudah ada yang masuk ke grup ini, mencoba grup Telegram Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ada yang sudah masuk ke situ gabung? Mas Ade atau Mas JJ sudah?
ikut gabung ke situ, maka ini bisa nanti kita langsung mendengar termasuk khutbah Jumatnya semacam itu misalkan. Ini beliau pelan bahasanya. Dan rata-rata bahasa ulama ini bahasa fusha. Bahasa fusha. Jadi kalau bahasa-bahasa yang pasaran, bahasa yang kita mau beli apa, atau amiyah ya, bahasa amiyah ini biasanya memang ya bukan bahasa fusha. Dan ini memang agak sulit, artinya kadang kalau kita cari di kamus yang bahasa baku, tidak ketemu juga. Tapi kita inginkan ini bermuhadasah dengan bahasa Arab yang fasih, yang fusha. Adapun ya situ untuk bahasa tulis, hendaknya kekeliruan nahwu bisa diminimalkan. Bahasa tulis, entah membaca atau menulis, ini dari sisi nahwu, kekeliruan dari sisi nahwu, apakah ini mubtada, khobar misalkan, ini bisa diminimalisir. Syukur-syukur apabila tidak ada kekeliruan sama sekali. Dan inilah target yang harus dicapai. Maka suatu keinginan atau target itu kan kalau bisa yang tinggi ya. Jadi jangan terlalu mengecilkan kita, artinya mengecilkan itu, masa mungkin saya nggak bisa lah begitu. Saya nggak bisa, saya bahasa Arab yang ada harokatnya aja nggak bisa, masa akan bisa begitu. Insya Allah. Jadi ketika ada keinginan yang tinggi, dibarengi dengan semangat, berdoa kepada Allah, agar dimudahkan, insya Allah bisa. Dan Alhamdulillah sebagian teman-teman kita, saya lihat, mungkin diantaranya antum lah, karena banyak orang itu sekarang tawadhu ya. Maka kita sebabnya ini sama-sama belajar. Enggak apa-apa, belajar dari nol. Ya sama-sama, nol semua kita. Ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit, sedikit demi sedikit. Terkadang ketika kita makan belajar itu, kita kadang merasakan nggak bisa-bisa. Artinya setiap kali ngerjakan latihan nggak bisa, masih salah, masih salah. Ini perasaan kita. Tetapi kenyataannya kita secara seakan-akan tanpa disadari kita sudah bisa gitu. Yang dulunya nggak bisa menjadi bisa. Yang dulunya nggak tahu menjadi tahu. Ya semacam itu. Karena kebiasaan. Nah, membiasakan dengan rutin, insya Allah. Nah, insya Allah ini akan ada hasilnya. Merutinkan ini yang harus nanti kita jaga. Rutin. Continue. Karena ada orang kan semangat di awal. Semangat gitu. Begitu di tengah-tengah, nanti kadang ada hambatan, bisikan-bisikan, ada rasa malas, futur. Maka ini dihindari. Nah, jadi dihindari. Minimal mengingat besarnya pahala, kemudian ada keinginan-keinginan, dan tentu dimulai dari masing-masing kita punya target. Jadi masing-masing kita harus mempunyai keinginan untuk bisa tadi contohnya mahir dan baca teks Arab. Bukan untuk dipanggil ustadz, bukan. Ini ada suatu kebutuhan sekarang. Nah, supaya nanti karena kita akan ditanya, waktu kita untuk apa, ada fasilitas banyak di depan kita, bahkan di genggaman kita banyak tulisan-tulisan Arab, para ulama banyak penjelasan. Di hadapan kita ada Quran Mushaf. Kemudian kita tidak ada usaha untuk situ loh. Itu nanti kan ada tanggung jawab tersendiri. Tapi ini mudah-mudahan ini mengawali ya. Mengawali jadi bukan mengawali, membangkitkan kembali ya. Ini semangat kita dan insya Allah bagaimana dalam bahasa Arab sering kita dengar manjadda wajadda. Manjadda ini maksudnya barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasilnya. Sungguh-sungguh dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja Anda sungguh-sungguh akan ada hasilnya. Termasuk insya Allah mudah-mudahan juga di dalam belajar ini, termasuk belajar bahasa Arab ini. Baik. Kemudian yang saya beri garis bawah tebal itu, lebih dari itu semua, kita di dalam mempelajari bahasa Arab hendaknya didorong oleh kewajiban ittiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya. Makanya kita yang sudah kenal sunnah, yang mengadakan pengajian-pengajian sunnah, ya kan? Ini alhamdulillah, ini suatu nikmat. Dikenalkan dengan sunnah, dikenalkan dengan orang-orang yang mengajarkan Quran dan sunnah, yang bisa membimbing kita semuanya untuk bisa mengikuti Quran dan sunnah, meneliti Quran dan sunnah. Ini suatu kenikmatan, suatu karunia yang sangat besar. Maka ini harus
ditopang dan diikuti juga untuk semangat di dalam belajar bahasa Arab. Motivasinya adalah kewajiban ittiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kata-kata bahasa Arab yang singkat tetapi padat. Di bahasa Arab itu kata-kata singkat, kata-katanya singkat ya, tetapi makna itu padat, mencakup keseluruhan. Ini. Maka sekali lagi motivasinya ada ittiba kepada Rasul SAW. Jadi ittibanya tidak hanya sekedar ini apa? Hanya sekedar berusaha untuk ittiba, semangat tapi nggak ngerti ini apa bahasa Arab sama sekali dan tidak ada keinginan untuk itu. Maka ini niatnya ini didorong oleh ada kewajiban untuk ittiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika niatnya ke sana akan dimudahkan. Dengan demikian misinya setelah memiliki kemahiran dalam bahasa Arab adalah dakwah. Nah, perhatikan situ. Ini harapan bayangan saya gitu ya. Dia masuk harapan kita, masuk ustadz kita dulu. Ustadz saya dulu ini ada tulisan beliau di saya jadi ambil dari tulisan beliau ini di mana semacam itu harapannya setelah yaitu mahir dalam bahasa Arab adalah dakwah. Baik dengan menulis atau menerjemah kitab dalam rangka untuk menyebarkan ajaran sunnah. Ini, ajaran sunnah, ittiba Rasul. Maka sekali lagi, kalau semacam ini keadaannya ada berarti kita semua wajib untuk mengetahui bahasa Arab. Dan kita semua wajib untuk mempunyai misi dakwah tadi. Misi dakwah tersebut. Dan masing-masing kan mempunyai ya ini apa lingkungan ya. Paling tidak pada keluarga, kemudian lingkungan dekat kita. Dan insya Allah suatu nikmat sendiri. Misalkan antum, misalkan ya orang yang karyawan, ya, Pertamina atau bekerja, tetapi ternyata mahir juga pintar bahasa Arab. Ada orang ceramah, ada saya pakai bahasa Arab, misalkan ngerti, kan sangat mungkin. Jadi tidak hanya sekedar belajar bahasa Arab supaya ingin nanti bisa melamar kerjaan Pertamina, apa perminyakan di Arab misalkan, Aramco atau mana misalkan. Itu nomor sekian ya. Kalau itu memang ini nggak masalah, tetapi yang utama adalah tadi untuk bisa dakwah. Nah, ini digunakan untuk itu. Menulis atau menerjemah kitab dalam rangka adalah untuk menyebarkan ajaran as-sunnah, ittiba Rasul. Dan ini banyak loh ya. Teman-teman atau ustadz-ustadz yang asalnya mungkin jurusan umum, kemudian sungguh-sungguh, maka akhirnya pun pintar menerjemah kitab, kemudian berdakwah, ini sangat mungkin. Ini sangat mungkin. Jadi tidak terlalu mengecilkan kita. Yang penting ada semangat. Bahkan terkadang kita kadang berpikir kita dulu kalau kuliah gitu kan, karena antum mesti semuanya pernah kuliah. Dan kuliahnya jurusannya tentu bukan jurusan sembarangan. Dan orang masuk ke Pertamina ini kan juga bukan sembarangan gitu kan. Jadi seleksinya tinggi. Artinya ketika kita dulu mempelajari ilmu umum lah misalkan, itu aja kita semangat, sungguh-sungguh, rajin sehingga ada hasilnya. Itu semua karena usaha dan juga karena Allah dan juga usaha. Maka kalau bisa usaha kita, kesungguhan kita di dalam mempelajari masalah agama, termasuk di antara bahasa Arab ini, jangan lebih kecil daripada dulu. Kalau bisa lebih besar. Karena ini masalahnya tentu ada masalah berkaitan dengan dunia akhirat. Kenapa ada masalah akhirat? Maka ini jangan dianggap remeh. Dan jangan dianggap bahwasanya tujuan hidup telah selesai ketika, atau target hidup ini telah selesai ketika kita sudah punya kerjaan yang tetap. Punya gaji yang sudah lumayan, yang sudah cukup lah kalau untuk hidup misalkan di dunia. Ingat ini adalah wasilah hidup di dunia, tujuan utama kehidupan sebenarnya dari akhirat, dan ini berkaitan dengan masalah amal-amal ibadah, menjalankan syariat agama kita, maka tentunya keinginan
untuk bisa memahami agama lebih baik, lebih dalam, ini adalah keinginan setiap muslim, setiap hamba, setiap kita. Dan tentu mudah-mudahan di antara kita, terutama yang ikut ini bergabung dengan belajar bahasa Arab ini, ada keinginan semacam tadi. Insya Allah ingin juga kan. Nah, insya Allah antum tadi semacam bisa membaca teks Arab gundul, kemudian juga memiliki kemahiran mendengar ceramah-ceramah Arab. Nah, ini bisa terjemah, bisa memahami. Ini insya Allah kan ada keinginan, menjadi keinginan kita semuanya. Maka bagus juga kalau seandainya setelah itu nanti ketika kita mengikuti kajian-kajian itu juga pegang kitab yang dibaca, maka ini lebih bagus. Ini untuk membiasakan tadi. Ustadznya pegang kitab apa? Ini kalau memang ada kitabnya untuk menyimak. Dan itu menjadi kebiasaan. Mungkin teman-teman yang antum yang kan banyak yang kuliah di Jogja ya. Ini kan melihat teman-temannya walaupun jurusan kuliah umum tapi pegangannya kitab gondol ya kajiannya gitu kan. Dan itu menjadi yang biasa. Dan alhamdulillah nyatanya bisa gitu kan. Nah, jadi semacam itu nanti ini targetnya, dan sekali lagi niatnya bukan untuk dipamerkan orang, bukan untuk riya, bukan untuk dikenal orang, bukan supaya dianggap menjadi ustaz, tidak tentunya. Ya, ikhlas karena Allah, dan Allah yang mengetahui. Itu lebih baik orang ya, dianggap tidak bisa tapi bisa, ya kan, daripada dianggap bisa tapi tidak bisa gitu kan. Jadi tidak masalah. Yang penting kita sekali lagi ini ada kewajiban untuk ittiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah-mudahan menjadi ini semangat kita, dan harapan itu mudah-mudahan bisa kita dapatkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya adalah ini nanti secara garis besar apa yang akan kita lakukan, kita harapkan dari latihan-latihan ini. Memang sekali lagi masing-masing pembelajaran ini mempunyai metode masing-masing. Sebenarnya masing-masing itu menginginkan bagaimana supaya kita itu mudah untuk mempelajari bahasa Arab. Bisa berbahasa Arab dengan mudah bagaimana. Sebagai pengajar juga terkadang yang dipikirkan bagaimana supaya belajar itu senang, cepat, memahami, dan gampang gitu. Insya Allah tidak ada seorang pengajar itu mempersulit muridnya sehingga sulit muridnya ini akhirnya jenuh dan bosan. Itu yang diinginkan adalah ya sebaliknya, tentu bagaimana bisa membantu sang murid ini untuk bisa mempelajari ini pelajaran, menerima pelajaran dengan mudah. Maka di sini ada langkah-langkah pengajaran bahasa Arab yang akan dilakukan atau kita lakukan dengan latihan ini. Dan nanti bisa dirasakan aja ya, dirasakan mungkin nanti bisa disampaikan lah mungkin teman-teman yang sudah pernah mengerjakan latihan ini untuk menjadi motivasi lah bagi yang lain. Dan semuanya sebetulnya sekali lagi semua metode itu adalah bagus. Menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita masing-masing, dan semuanya insya Allah juga ujungnya sama, bagaimana supaya kita bisa bisa membaca, mendengar, nulis, dan berbicara dengan bahasa Arab dengan baik, terutama untuk bisa membantu memahami masalah-masalah agama kita. Yang pertama adalah kelancaran baca Al-Quran sambil memperhatikan makhraj al-huruf dan tajwidnya. Ini, ya minimal bisa baca Quran. Bisa baca Quran, bisa bunyinya lah. Karena yang diajari, yang kita pelajari bahasa Arab. Maka misalkan ada ya kayak Iqra lah ya. Iqra misalkan. Maka ini
bisa baca Quran. Misalkan hadza, hadhihi, kitabun, kitaban, misalkan kolamun, kolaman. Ini kan berbahasa Arab. Nanti maka paling tidak ini kelancaran baca Al-Quran. Dan perhatikan makhraj, al-huruf dan tajwidnya. Makhrijul huruf. Ini memang yang mempengaruhi ya, bacaan mat, bacaan panjang apa tidak. Ini nanti artinya juga berpengaruh. Minimal ini. Kemudian yang kedua, melafalkan kata-kata keseharian dalam bahasa Arab dengan tegas dan tepat. Termasuk dalam hal ini ketepatan melafalkan mat. Ada mat, ada tasdid, membedakan koma atau titik, bentuk pertanyaan atau bukan, di samping ketepatan makhraj. Nah, kita nanti sudah belajar sorof contohnya. Ini bacaan mat dan tasdid, ada bacaan panjang, pendek ini beda. Contoh nasoro, dibaca nasoro, artinya juga lain. Nasoro pendek dibaca nasoro, ini artinya lain. Nasoro ini artinya, misalkan contohnya nih, nasoro, dia telah menolong. Kalau nasoro, mereka berdua telah menolong. Jadi ketika panjang sedikit matnya agak beda, maka ini sudah beda artinya. Maka di dalam ngaji bahasa baca Al-Quran pun panjang pendeknya ini perlu diperhatikan kenapa nanti artinya bisa bergeser ketika tidak tepat panjang pendeknya. Demikian juga tasdid. Contoh nasoro. Nasoro artinya menolong. Ketika di kefasihan juga nasoro. Nasoro harusnya nggak usah tasdid tapi diberi tasdid. Nasoro. Contoh. Nasoro artinya mengkristenkan. Nasoro menolong. Antara menolong dan mengkristenkan kan beda sudah. Hanya karena apa? Beda tasdidnya. Nah, ini jarun menjadi jarun dengan jarun, jarun dengan jarun misalkan. Ini beda tasdid aja. Ini kalau jarun artinya tetangga, jar, tetangga. Kalau jarun yang menarik atau menyeret. Nah, ini sudah jauh artinya. Masya Allah, ini dalam bahasa Arab semacam tadi. Maka kalau kita ngerti, nanti ya dengan mempelajari sorof, bahasa Arab secara umum, nanti kita akan mengetahui kenapa kok harus tepat gitu kan. Ternyata mempengaruhi arti, dan arti inilah yang tentu yang ditekankan nanti kan di sini. Supaya tujuannya pun tepat, artinya pun tepat. Demikian juga titik komanya. Pertanyaan atau bukan. Sampai ketepatan makhraj. Contoh misalkan khimar pakai ha. Khimar pakai ha. Apa artinya khimar pakai ha? Khimarun. Apa artinya khimar pakai ha? Ada juga khimar pakai kho. Satunya pakai ha, pakai kho. Salah titik aja kan, ha dan kho. Tapi di kasroh, sehingga kan hampir sama itu. Khimar dan khimar. Kalau khimar apa? Apa Mas Ade, khimar? Khimar Ustaz. Pakai hak, yang pakai hak. Apa nih kalau pakai hak? Unta ya Ustaz ya. Unta. Khimar, keledai ya. Keledai. Keledai pakai khimar, kerudung. Loh kan jauh keledai dan kerudung. Hanya beda titik. Ini bahasa Arab. Bagaimana panjang pendeknya tadi? Jamal dan Jamal. Jamalun dan Jamalun. Beda mat. Jamalun. Jim, mim, lam, Jamal. Satunya Jamal. Kalau Jamal artinya apa? Unta. Tapi begitu di mat ada panjangnya Jamal. Jamalun. Apa artinya Jamal? Keindahan. Tuh kan beda. Ini Masya Allah. Jadi asik dan nikmat indah sekali bahasa Arab semacam ini. Dan ini bahasa kita, maksudnya bahasa seorang muslim ya, hari-hari. Dan kita yang sebetulnya insya Allah ya, saya kadang-kadang kalau ada orang merasa lebih enak belajar bahasa Inggris daripada bahasa Arab, sebetulnya lebih enak belajar bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Karena anak kecil, sejak kecil kita kan sudah dikenalkan dengan Iqra, dengan baca Quran. Jadi udah biasa gitu. Termasuk tulisan, nanti tulisan dengan hurufnya itu dalam bahasa Arab kan sama. Wa ya wa, wawu di fathah wa gitu kan misalkan. Ya. Jadi meja, misalkan meja, maktabun juga, maktabun sudah. Dalam bahasa Arab
Bahasa Inggris karena tulisan dan bunyinya berbeda. Tapi kalau sudah doktrinnya dengan bahasa Inggris sudah melengket, kemudian juga mungkin semangatnya untuk ke situ juga lebih besar karena ada keinginan untuk nanti bisa kalau bisa bahasa Inggris bisa melamar pekerjaan ke kantor perusahaan dan misalkan kan kadang-kadang ada motivasi ke sana. Padahal ya tapi tidak ada salahnya belajar bahasa. Kalau tahu bahasa Arab kemudian bisa bahasa Inggris maka ya harapannya semacam itu, bisa banyak bahasa lebih baik. Kan bahasa untuk sebuah sarana untuk berdakwah ya, dan untuk apa. Ini bagus aja, tapi untuk bahasa Arab sekali lagi sebetulnya dasar-dasar itu sudah kita punya. Sudah kita punya. Tinggal melengkapi sedikit kan gitu kan, tinggal melengkapi sedikit. Kemudian yang ketiga di situ, pengenalan al-qawaid al-nahwiyah al-asasiyah. Pengenalan tata bahasa Arab dasar. Nah, sebetulnya kan banyak ya dalam bahasa Arab itu. Tapi perhatikan, jangan sampai kita belajar bahasa Arab yang banyak, istilah baru yang banyak. Di sana itu ada yang pokok, ada yang semacam idhofiyah ya. Pelengkap-pelengkap. Maka minimal yang pokok-pokok ini kita tahu. Yaitu macam-macam al-kalimah. Paling tidak. Isim, fi'il, harf, huruf. Isim, fi'il, huruf. Nanti akan kita terangkan di situ. Kemudian mubtada dan khobar. Kalau mubtada khobar kan mesti satu kata ya, dalam sebuah kalimat ada mubtada ada khobar. Ini pokok kalimat. Kemudian fa'il dan maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek, fa'il pelaku. Ini tidak banyak nih mubtada khobar atau fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Kemudian mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini poin-poin pokok yang harus kita kuasai lah. Nah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian macam-macam fi'il, kata kerja macam-macamnya apa. Ini kan tidak banyak juga. Huruf-huruf jar. Kemudian fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim, ini fi'il yang butuh objek, tidak butuh objek. Muta'addi yang butuh objek. Ini. Kemudian kana dan inna. Serta mausuf, man'ud. Mausuf ini maksudnya yang disifati dan sifat naatnya. Naat man'ud. Ini termasuk kita anggap ya ini kaidah nahwu yang pokok karena sering dipakai. Kemudian yang perlu diperhatikan di bawahnya untuk sementara. Ini metode ini sebenarnya metode yang diantara dulu yang diterapkan di menurut saya ya. Semacam itu. Untuk sementara pada tahapan pemula kita cukup mengenali contoh-contoh dari masing-masing di atas dalam kalimat sempurna. Ya, terkadang kita itu kalau dibuat contoh langsung ini mudah menangkap, tetapi kalau diterangkan mubtada adalah begini, khobar ada begini, fa'il tuh gini misalkan ya. Naat, man'ud, banyak kadang-kadang bingung karena istilah bahasa Arab semua ya. Tetapi begitu dimunculkan di dalam sebuah contoh yang sederhana, ini kita mudah memahami, oh ternyata itu. Nah ini kita pembelajaran tahap awal, sekali lagi tahap pemula ini, yaitu kita cukup mengenali contoh-contoh dari masing-masing di atas dalam kalimat sempurna. Dalam kalimat sempurna. Contoh yang sederhana, yang mudah dipahami. Dalam kalimat sempurna, kalau buat contoh memang kalau bisa buat contoh, antum sekali kalau ngajar, misalkan buat contoh ini, buat contoh kalimat yang sempurna. Kalimat sempurna ya kalimat yang sudah sempurna, bisa dipahami maksudnya. Ini akan akan mudah untuk dipahami. Insya Allah nanti bisa dicoba dan dinikmati sendirilah ya. Kita juga nggak usah promosi, tapi ini harapannya nanti isinya di dalam kitab buku ini ada itu. Yang keempat, pembelajaran menerjemahkan susunan kata-kata sederhana dalam bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ini sebenarnya yang nilai plusnya di metode ini. Pembelajaran menerjemahkan susunan kata-kata sederhana dalam bahasa Indonesia ke bahasa Arab dengan tepat menurut Dzauq Arabi, yaitu rasa bahasa dalam ungkapan Arab. Nah, jadi menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ke bahasa Arab, apa faedahnya? Faedahnya adalah nanti kita diharapkan ketika sudah bisa membaca kitab itu sudah biasa menerjemahkan dengan baik.
Karena kebiasaan menerjemahkan dari Indonesia ke Arab. Maka teman-teman yang sudah mengerjakan juga bisa nanti dibuka lagi. Targetnya bukannya sekedar benar di dalam mengerjakan, mendapat nilai mumtaz 100 misalkan, tetapi perhatikan susunan perubahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Sehingga nanti ketika ada teks bahasa Arab semacam itu, Anda harus bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bagaimana soalnya. Ini sebenarnya metode sendiri. Sebab kalau misalnya orang kuliah ada sastra, dalam sastra Arab itu jurusan terjemah, itu ada sendiri jurusan. Nah ini kita sudah digabungkan untuk menerjemahkan. Sebab terkadang permasalahan itu ada masa terjemahnya ini. Ketika orang kadang-kadang bisa baca tulisan sudah berharokat. Kemudian dia semangat untuk diterjemahkan dengan terjemahan per huruf. Maka ini sangat besar kemungkinannya nanti bisa salah-salah. Ya. Karena nanti ada zauk Arab misalkan. Ada kata-kata yang ditulis dalam bahasa Arab tapi tidak diterjemahkan hurufnya. Bunyinya itu huruf itu tidak terjemahkan. Atau terjemahnya dengan terjemahan yang memang menurut zauk Arabi. Ya ini semacam ini nanti diperhatikan. Menerjemahkan susunan kata-kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kadang orang kepinginnya itu langsung belajar di teori, kemudian langsung bahasa Arab, kemudian langsung setelah itu baca dan terjemahkan. Biasanya kalau orang semacam ini terjemahnya pun kelihatan. Dia terjemahkan kaku terjemahannya. Kaku. Karena di dalam bahasa Indonesia ada aturan bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ada aturan bahasa Arab. Jadi ini ada aturan masing-masing, lah kita mengikuti aturan itu. Maka ini pembelajaran nanti, namanya pembelajaran. Dan lama kelamaan insya Allah antum biasa menerjemahkan dengan baik nanti insya Allah. Dan ini membantu untuk bisa memahami tulisan-tulisan Arab. Ya karena kesulitan sebetulnya setelah bisa membaca kitab itu adalah untuk menerjemahkan dan memahami tulisan tersebut. Ini. Kemudian yang nomor 5. Menghafalkan asalib al-Arabiyah. Menghafalkan susunan bahasa Arab mulai dari al-asalib al-Basithah, susunan kata sederhana, sampai pada asalib al-Raqiyah, susunan yang bermuatan ketinggian bahasa dan sastra. Setelah itu kita belajar insya atau takbir. Insya itu menulis sebuah karangan atau ungkapan atau takbir dengan mencontoh pola asalib tersebut pola demi pola. Jadi ada contoh kemudian kita ikuti. Contoh diikuti. Maka ini nanti metode ini sebetulnya hanya sekedar mencontoh aja. Dan nggak usah banyak tanya dulu kenapa demikian. Nanti pada saatnya antum akan tahu itu. Memang agak mudah sekali. Artinya ini anak kelas SD aja bisa lah. Memang iya dibuat susunan sederhana memang. Mencontoh aja. Mencontoh. Dan nanti itu semua ternyata menancap kepada benak kita akan mempermudah untuk selanjutnya insya Allah. Kemudian yang keenam, setelah melalui berbagai latihan, tamrinat itu latihan, tamrinat atau tadribat yaitu latihan kebahasaan, latihan bahasa di dalam latihan ini, kita hendaknya mencoba menyusun karangan atau artikel baik dalam judul yang diarahkan oleh mudaris maupun judul beliau sendiri. Ini memang sangat tinggi ya di Mahat atau itu LPBA ini paling tidak untuk ke sana. Tapi paling tidak dengan mempelajari ini sebenarnya ini masih awal ya. Sekali lagi sebetulnya dulu bang belum ini aja belum habis gitu kan, belum sempat habis. Akhirnya sudah tahap berikutnya belum terketikkan juga ada yang masih tulisan tangan belum terketik untuk mengembangkan ini tahap berikutnya. Paling minimal nih tahap awal untuk latihan-latihannya. Diharapkan melalui langkah-langkah dan tahapan-tahapan ini kita dapat memiliki keterampilan bahasa untuk menjadi ijadat al-Arabiyah, yaitu kemampuan yang optimal atau mendekati optimal dalam berbahasa Arab, baik membaca dan menulis kitab kuning atau berbicara dengan bahasa Arab. Ini masih berkaitan dengan masalah ini metode yang akan dilakukan atau kita lakukan di kitab ini. Mungkin metodenya berbeda dengan metode-metode yang lain.
Nah, sebetulnya ini hampir sama dengan Dursul Lughah, cuman Dursul Lughah itu dari bahasa Arab langsung ya. Kalau ini dari bahasa Indonesia langsung. Kemudian saya beri gambaran dan juga pengalaman begitu. Ketika kita ingin ngomong misalkan berbicara, itu kan menerjemahkan dari apa yang ada di pikiran kita tuangkan, kita ungkapkan dalam, kalau mau ngomong ya berarti ke dalam pembicaraan bahasa lisan. Kalau mau nulis dengan bahasa tulisan. Tapi intinya sebenarnya kan menerjemahkan apa yang ada di otak kita, di pikiran kita, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Artinya tetap menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, kan begitu. Nah, ketika kita sudah biasa begitu, insya Allah ini akan mudah. Dan juga untuk melatih bicara, maka diantaranya adalah dengan mengerjakan latihan-latihan atau membaca kitab-kitab Arab. Artinya ketika kita mau bicara, kita kan kadang-kadang nggak ada lawan tuh bicara. Di rumah juga, anak SD juga mungkin sedikit-sedikit aja lah gitu kan, semuanya bisa. Tapi bagaimana supaya terlatih bisa bahasa terus, bahasa Arabnya ini terlatih untuk bahasa ngomongnya, ya dengan baca kitab. Atau mendengarkan tadi ceramah-ceramah Arab. Ceramah-ceramah Arab tentunya ceramah dari Mas saya ya, tidak hanya sekedar ceramah-ceramah yang tidak ada nilai faedah agamanya, tapi kita sekali lagi mengarahkan kepada sesuatu yang berkaitan dengan agama. Karena usia kita sudah usia segini ya, sudah setengah umur, ya udah dewasa, udah mulai menginjak ke usia tua, maka arahnya ke sana. Jadi supaya tidak terbuang-buang waktu kita untuk hal-hal yang kurang berfaedah. Nah, baik. Mungkin sebelum dilanjut, ini masih berkaitan dengan mukadimah ada di buku ini. Mungkin sebelum dimulai tahap awal ya, supaya nanti konsentrasi. Mungkin Mas Ade mungkin, atau Mas JJ atau Mas Ade bisa sedikit mungkin menyampaikan. Mas Ade ada sini? Ada Mas? Ada Ustadz. Sedikit mungkin untuk motivasi teman-teman juga. Jadi ya sebenarnya kayaknya ini buku ini kurang menarik. Tapi ketika sudah mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi motivasi kita, maksudnya setelah didalami kemudian mengerjakan beberapa latihan, kemudian termotivasi menjadi semangat gitu. Karena rata-rata kendala bahasa Arab itu awalnya agak bisa, kemudian alasannya agak ketinggalan, kemudian agak nggak paham gitu, akhirnya nggak paham. Kemudian setelah agak kurang paham, kemudian agak tertinggal, kemudian alasan itu mundur pelan-pelan, sehingga tidak sampai juga. Ini tidak sedikit. Nah, tidak sedikit. Ini Pak Edi belum gabung juga Pak Edi. Jadi nanti coba Mas Edi mungkin kalau ada sesuatu untuk memberikan motivasi, tapi jangan itu yang Anda rasakan aja, atau yang ya Anda rasakan, jangan ditambah-tambah yang seakan-akan jadi apa untuk promosi, akan tetapi untuk apa, motivasi ya teman-teman. Saya yakin semuanya itu sudah mulai kenal. Kendala masing-masing nanti coba disampaikan. Masing-masing nanti saya suruh menyampaikan apa kendala yang menjadi kendala selama ini, supaya nanti kita bisa tidak mengulang kendala itu gitu. Dan sekali lagi harapannya kita itu hanya untuk membantu ya. Jadi membantu, jadi kendala-kendala tersebut bisa, kalau bisa dihindari, dan kalau bisa saya carikan solusinya, atau kita carikan solusinya sama-sama. Nah, silakan Mas Adi dulu dari ini, kemudian nanti masing-masing saya ingin sampaikan antara motivasi, harapan, dan harapan. Nah,
motivasi dan harapan, sehingga kita sekali lagi ini bisa untuk mencapai paling tidak semaksimal mungkin apa yang kita inginkan. Nah, silakan Mas. Nah, Ustaz, kalau dari Anas, Ustaz, dulu sebenarnya pas sebelum ini pernah juga ikut-ikut latihan-latihan atau belajar bahasa Arab. Cuman memang nggak tahu ya, yang seperti Ustaz jelasin tadi, terlalu banyak istilah-istilah, akhirnya tengah jalan mundur sendiri. Itu Jadi, alasan umum sudah rata-rata betul. dialami banyak begitu. Nah, Itu sudah terus. Nah, di buku ini bukan benar-benar bukan promosi, Ustaz. Emang di buku ini tuh kelihatannya sih kalau yang di sini tuh yang penting-penting aja muncul gitu. Jadi dan ya memang pada awalnya anak cuma ngerjain latihan aja sesuai dengan contoh. Dari situ baru mulai tahu gitu. Oh, ini mudhaf ilaih itu seperti ini, mubtada khabar itu seperti ini gitu. Jadi walaupun masih ini ya Ustaz, pas dibawa ke baca kitab memang pusing juga karena sudah gabungan semua di kitab Gundul itu. Tapi paling enggak pelan-pelan sih dari situ mulai udah bisa membedakan lah gitu. Ya itu aja sih Ustaz. Tapi ya intinya ngerjain latihan Ustaz. Ngerjain latihan kalau bisa tetap semangat. Dan saya sampaikan, ini dulu di pondok itu, teman-teman itu, anak-anak yang mondok itu kan kadang-kadang ada yang hanya lulusan SD saja, kemudian ada yang lulusan SMP, ada yang SMA, ada yang mahasiswa, macam-macam campur gitu kan. Kita dulu memang sistemnya pondoknya itu pondok mulazamah ya. Di mulazamah nggak pondok formal, sekarang kan banyak formalitas ya. Tetapi mutunya saya lihat pondok mulazamah ya, mulazamah modelnya beliau itu, dia memang guru itu, ustaz saya itu dari Madinah dulu. Jadi bahasanya memang terkenal bagus. Ya. Jadi saya lihat anak-anak itu yang lulusan ya masih anak-anak SD karena biasa ngerjakan latihan-latihan seperti ini kitab ini baru misalnya semacam itu. Begitu disodorkan mulai baca kitab itu ya bisa gitu kan, bisa. Ya termasuk istri itu ya bisa gitu. Jadi ini ya tanpa disadari bisa gitu karena dianggap ya biasa gitu, tidak terlalu sulit. Maka tadi saya dulu pernah waktu mengajar ketika menyampaikan sesuatu yang bahasanya itu yang berat-berat, misalkan yang jarang dipakai itu nanti dulu gitu, bukan tidak diajarkan tapi nanti dulu. Kenapa? Karena nanti itu ibaratnya bisa menjadikan beban Pentium. Kalau ada komputer itu ada Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 itu. Jadi ketika semua diberikan berk itu, kadang-kadang sesuatu yang belum terpakai sudah menjadi, ya tadi itu, jadi sesuatu istilah yang pusing, istilah yang menjadi pemberat gitu, menjadi sulit itu. Sementara sebetulnya istilah itu poin itu jarang dipakai, gitu, jarang dipakai. Jadi ini kadang-kadang muncul dan itu yang dialami dan akhirnya menjadi berat sehingga muncul pelan-pelan tadi. Sementara sebenarnya kalau pelan-pelan tadi sebagaimana dijelaskan di kita dulu di tadi yang saya jelaskan di awal di aturan tadi, insya Allah semacam itu dengan contoh-contoh sederhana. Baik. Sekarang Satu lagi Ustaz. pengalaman juga. Satu lagi Ustaz tambahan, jangan takut salah aja kalau misalnya saya bilang mau begini, saya bilang ke teman-teman, kalau antum nggak mau salah, ya nggak, kalau antum sudah benar semua, antum ngajar, nggak usah diajar, saya bilang kan. Artinya sebetulnya kita sama-sama belajar, cuma jangan takut salah, bahkan dan jangan malu dan jangan takut. Bahkan sebetulnya kenapa kok dibuat begini latihan-latihan? Karena pengalaman saya rasakan, kesalahan itu justru menjadi sesuatu yang sulit hilang. Sulit hilang. Kalau kita nggak keras ya, kalau Ustaz saya dulu sangat keras dalam mengajar itu. Terutama bahasa Arab ditekankan karena ini bahasa dasar. Sangat keras itu maksudnya kalau salah, betul-betul salah dikembalikan
dan tidak diberitahu dulu. Walaupun nilainya 4, nilainya misalkan 3, biar aja. Salah. Tiap hari loh itu, tiap hari. Sampai di antara murid itu ada yang nangis gitu kan. Nangis sama jenuhnya gitu kan, kok nggak salah-salah. Tapi itu membekas sekali. Oh, saya dulu dalam pembahasan ini salah. Dan kesalahan yang semacam itu akhirnya terukir gitu. Akhirnya terukir itu maksudnya diingat-ingat dan ya tentu salah kan, tentu mesti akan diberitahu betulnya bagaimana. Mengapa demikian? Karena itu pembelajaran, itu kan metode saja. Jadi jangan salah. Jadi beda ya kalau belajar ini dengan taklim. Taklim itu misalkan saya ingin belajar bahasa Arab. Saya ikut tapi jangan ditanya, jangan suruh ngerjakan latihan. Misalkan. Saya mendengarkan saja. Ini nggak bisa terukur kemampuan kita. Kita seakan-akan ngerti, begitu dihadapkan dalam sebuah masalah, untuk suruh baca, suruh nggak ngerti karena nggak pernah latihan. Jadi kuncinya di banyak latihan. Dan dia tidak apa-apa. Dan target kita bukan masalah mencari hebat-hebatan, tetapi saya berpikir begini, masing-masing kita punya hak untuk ingin bisa. Dan masing-masing hak ada yang cepat, masing-masing orang ada yang cepat, ada yang menengah, ada yang lambat. Tidak masalah. Tidak masalah. Kita memahami itu karena kita lama ya mengajar. Teman-teman rata-rata juga nggak banyak, mesti mundur. Tapi yang bisa bertahan, ya insya Allah ya jadi gitu kan. Ya, jadi. Ini pengalaman masing-masing. Tapi Mas Cici ada nih Mas Cici pengalaman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz sedikit apa yang disampaikan Akhi tadi benar semua. Jadi memang nomor satu adalah semangat, terus kemudian latihan itu dikerjakan semua dan tidak perlu malu atau takut salah. Sebelumnya kan kami pernah ini Pak memberikan kajian atau belajar bahasa Arab dengan metode Durusul Ustaz waktu di Surabaya dulu. Iya, iya. Ya, itu kan ya sebenarnya dari bahasa Arab di Indonesia kan itu hampir semua kalau bisa belajar bahasa Arab mungkin mudah. Cuma teman-teman yang masih awam itu dari kami ada sekitar 15 orang dulu Ustaz. Lama-lama mundur Ustaz, tinggal 2 orang. Iya. Nah, ini saya ingat waktu anak pindah ke Kalimantan terus ketemu Ustadz Nur Qadarullah pas waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah. Ingat sama Ustadz. Kemudian Ana ingat sama ini Ustadz, sama teman Ana Tony Harlan, Abu Zaid. Beliau kan waktu itu ketemu Ana tahun 2008 di Handil. Nah, waktu dengan waktu yang kosong itu, waktunya kan dia kerjanya waktu istirahat ba'da zuhur atau ba'da isya itu belajar kitab sama Ustadz. Kitabnya dibaca. Dan metode itu Masya Allah mudah banget loh Ustadz. Bukan mempromosi enggak. Jadi dengan kondisi beliau itu kalau nggak salah lulusan SMA Harlan itu. Iya. Dengan metode yang pelan-pelan itu dan beliau nggak pernah malu untuk bertanya sama Ustadz, salah pun nggak malu ya. Nah, Ana ingat terus, Ana kepingin sama teman-teman belajar dari nol. Moga-moga dengan perantara kitab ini, insya Allah kita tambah semangat. Jadi nggak perlu takut untuk belajar salah itu, Ustaz. Nanti saya tambahkan tadi tentang Abu Zaid itu ya memang termasuk ya karena itu awal-awal ya ikut awal-awal yang ikut merintis awal-awal ya murid awal lah ya mengerjakan latihan metode latihan ini karena mengapa dibuat latihan-latihan semacam ini karena saya menyadari teman-teman itu banyak di lokasi yang kerjanya memang bukan untuk anak pondok. Kalau anak pondok kan di Twitter bahasa Arab ya bisa aja kan kita kan di lokasi kadang kerja kadang saya bilang nggak masalah waktu itu sampai saya sampaikan nggak apa-apa supaya nggak terputus antum di lokasi malam bisa ngerjakan habis itu setoran dia kadang-kadang Ustadz waktu itu ya Ustadz saya mau setor latihan ini silakan maksudnya mengoreksikan saya sudah kerjakan begini benar nggak kalau ada salahnya di mana kemudian kita terangkan untuk memberikan motivasi dan alhamdulillah termasuk dia ini termasuk yang hampir semua sudah selesai latihan itu sudah selesai lah dikerjakan kemudian alhamdulillah juga ya memang dia tekun lah ya maksudnya rajin tadi itu ya mudah sekarang juga suruh ngisi-ngisi juga intinya bisa gitu artinya yang kita ambil pelajaran ternyata bisa walaupun orang di lokasi bukan alasan bahkan saya mikir
teman antum itu harusnya dengan keadaan kerjaan yang selalu memakai pikiran, logika, ini insya Allah lebih mudah gitu kan. Sehingga semangatnya harus dipompa dan jangan ada doa jelek itu aku nggak bisa gitu. Nggak bisa betulan, sampai jangan sering ngomong mikirkan aku nggak bisa. Nanti nggak bisa betulan. Jadi Allah akan menuruti apa prasangka hambanya. Tapi memang nggak usah mikir banyaknya ya. Kalau saya ikut sedikit ya, nggak usah. Antum pokoknya antum masing-masing punya. Nanti kalau masing-masing orang sudah punya keinginan, sudah langsung gabung aja dan ikut. Nanti antum jangan mikirkan aku nanti dapat berapa, teman-teman sudah jauh, saya masih menit. Jangan. Yang jelas pikirkan, saya sudah mulai dulu nggak bisa ini, sekarang bisa. Dan merasakan ketika Anda bisa mendapatkan apa yang Anda dapatkan, maka jangan sampai yang jelas jangan sampai saya nggak ingin membebani teman-teman yang belajar. Membebani itu kalau memang belum paham, belum latihan ini belum terlalu paham, ya nggak apa-apa latihan yang lain, teman-teman sudah latihan 10, kita masih latihan 2 dan 3, tidak masalah. Nanti mungkin pada ujungnya ke sana. Dan nanti kalau bisa harus prakteknya ini, kalau sampai terjadi semacam itu dan nanti akan kemungkinan terjadi semacam itu, ya semacam ini Anda tulis, kemudian dibaca, kemudian saya koreksi. Masing-masing nggak apa-apa, misalkan si A, saya ini latihan 3 masih mau mengoreksikan saat latihan 3 misalkan. Karena kemarin nggak hadir. Kemudian satunya latihan 5 misalkan nanti. Kita buat pelatihan ini karena bertahap. Tidak masalah semacam itu. Tidak kita harus samakan. Ketika kita langsung harus samakan, startnya sebenarnya harapan kita bisa sama-sama. Tetapi kalau memang terjadi sesuatu sehingga ada tugas atau apa sehingga nggak bisa ikut, sehingga otomatis telat ya. Di samping ada rekaman juga iya. Nanti nggak apa-apa, nanti di saat itulah kita sebetulnya bisa konsultasi di situ. Jadi konsultasi. Jadi minimal kita ketemu itu untuk bisa membahas sebuah masalah. Saya di sini kurang paham kenapa demikian. Adapun contoh itu kan bisa diubah-ubah. Contoh kata-katanya itu bisa diubah-ubah. Bahasa Arab itu simpel, fleksibel. Tetapi polanya tetap itu. Maka saya berharap teman-teman itu bisa. Dan sekali lagi tadi yang disebutkan kayak teman itu di total dulu ya, sekarang PHM. Ini masih ada dan hubungan kita memang rata-rata dekat ya, karena ya ini kan semacam pembelajaran metode semacam ini agak semacam semi privat kalau saya bilang. Tapi ada paling enggak ada hubungan kejiwaan lah ya. Semi privat kan harus agak dekat nerangkan gini. Tapi itu ada kenikmatan tersendiri. Nah, kemudian mungkin Mas Panji. Ya Ustaz. Silakan nanti supaya saya tahu ya, saya tanya satu-satu supaya saya tahu nanti apa yang harus saya lakukan. Nah, Assalamualaikum. Nah, Ustaz, harapan anak belajar bahasa Arab ya awalnya sebelumnya memang mindset anak itu terhadap bahasa Arab ya bahasa yang lumayan susah gitu Ustaz. Tapi kemarin dengan adanya ajakan dari Ustaz, dari Mas JJ sama Mas Ade, ini kita mulai dari nol insya Allah. Karena harapannya pengen bisa baca Arab gundul sama bisa mengerti Ustaz apa yang misalkan dia baca Al-Quran kita apa sih artinya gitu Ustaz. Harapannya itu Ustaz. Cuman anak ya memang orang yang sangat awam Ustaz terhadap ini, jadi mungkin nanti mungkin Ustaz lebih bisa mengajarkan lebih Ustaz. Ya, nah syaratnya cuma itu aja, bisa baca Iqra 1 dan Iqra 2. Iqra 1, Iqra 2. Insya Allah bisa. Baik. Mas Firdaus nih, Masya Allah. Gimana, Mas? Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Ustaz. Ini bisa mulai belajar lagi sama Ustaz dan teman-teman di sini. Motivasinya cuma satu, pengen bisa bahasa Arab, seperti yang dijelaskan di dalam buku ini, yaitu mulai dari membaca, memahami, menulis, dan berbicara. Semoga Allah mudahkan. Sebenarnya dari tahun zaman saya SMA udah belajar bahasa Arab. Tapi mungkin karena motivasinya yang mungkin niatnya yang kurang pas,
Mungkin ada juga faktor-faktor kurang ikhlas yang menyebabkan ilmu ini sampai hari ini ya qadar Allah masih belum saya miliki. Oleh karena ini kesempatan, mudah-mudahan dengan ikhtiar ini Allah mudahkan bisa sampai selesai dan bisa memahami bahasa Arab ini, insya Allah, Ustaz. Itu aja motivasinya, Ustaz, untuk belajar agama, Ustaz. Insya Allah. Syukran, jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akbar, Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari Ana sendiri, sebenarnya dulu waktu di Sanga-Sanga juga memang pernah ikut juga kelas bahasa Arab. Itu pun yang tatap muka waktu sebelum Ustadz Nur itu Ana pernah ikut. Mungkin Mas Ade juga tahu gitu. Dan memang sempat berhenti juga, akhirnya nggak dilanjutkan lagi. Kendalanya sampean supaya tahu nanti supaya masing-masing kendalanya di sini supaya nanti bisa kita berikan solusi gitu. Kalau kendalanya sih pertama waktu, Ustaz. Karena anak kerja sampai sore gitu, terus sedangkan keluarga di rumah, terutama anak-anak ini kan masih balita semua. Iya, jadi butuh pembagian waktu yang sangat ketat kelihatannya begitu ya. Nah, makanya kalau dari waktu sih kelihatannya kalau untuk pembelajaran tuh kayaknya lebih fleksibel di online. Cuman kalau untuk tatap muka makanya agak susah waktu itu. Yang kedua mungkin ketidakkonsistenan Ana sendiri sebenarnya. Kalau di awal-awal semangat, terus nanti lanjut-lanjutnya menurun semangatnya karena mungkin ketinggalan di awal gitu, atau itu alasan umum sudah itu. Iya. Terus ya moga harapannya dengan media ini Ana bisa belajar lagi dan semangatnya bisa konsisten juga gitu. Nah, terakhir saya sarankan dari sebagaimana bayangan saya, ini gunakan pas waktu ketemuan itu, misalkan sekarang dimulai latihan 1. Kita nggak usah, bisa concern ke latihan 1 aja. Latihan 1. Saya berharap, karena ini masing-masing untuk kita, dan ini metodenya ada metode pembelajaran latihan. Kalau bisa, ini kan kita pagi ya, kalau bisa malam itu, kan ini seminggu 2 kali lah ya. Malam itu kalau bisa kerjakan 1 latihan. 1 latihan, sebisanya. Sehingga ketika pas hari H ini, kita sistemnya adalah untuk pembahasan. Bukan mengawali mengerjakan. Paham ya? Bukan mengawali mengerjakan dari nol. Tapi paling enggak 1 latihan itu kan paling 10 menit lah. Mengerjakan selesai. Dengan metode mencontoh. Insya Allah bisa. Ya, itu antum minimal nanti dibaca masing-masing. Kerjakan. Kemudian kita bahas dan kita terangkan. Kita jelaskan nanti. Mengapa demikian, mengapa demikian. Masing-masing soal, masing-masing latihan itu ada beberapa poin yang ingin saya tekankan. Di latihan ini penekanannya di sini materi utamanya. Latihan ini materinya ini. Latihan ini materi ini. Dan latihan kita ini ada sistemnya, sekali sering saya sampaikan, itu adalah materi pertama A, materi kedua AB, materi ketiga C. Materi ketiga C ya, tapi di situ ada ABC. Materi keempat D, tetapi ada ABCD. Jadi semua tetap terulang. Jadi seandainya antum nggak pernah ada sempat nggak ikut ini, insya Allah untuk mengejar itu tidak sulit dan tetap kita terangkan walaupun di materi keempat, latihan keempat nanti latihan pertama, kedua, ketiga akan terbahas di situ dan bisa ditanyakan di situ. Maka bisa aja di latihan materi keempat ini baru disitulah paham latihan pertama, kedua, ketiga intinya apa. Insya Allah nanti diikuti aja dan saya harapkan semacam itu supaya nanti 1 jam itu kalau untuk pembahasan bahasa Arab yang aktif ini kan saya bilang aktif. Kalau taklim itu kan pasif. Hanya ustaz saja yang ngomong, tapi ini nggak bisa. Kita harus aktif. Maka antum nanti bisa ngerjakan dulu, tak usah banyak-banyak, 1 latihan. Nanti itu dibahas sampai jelas. Dan contoh ini hanya sekedar contoh, nanti harapannya bisa mengembangkan sendiri yang sejenis dengan itu. Nah, maka ini insya Allah lebih efisien. Jadi waktunya di situ hanya sistem waktu pembahasan. Nah, waktu ini untuk pembahasan. Ketika ada yang salah, supaya yang tahu, ada salah satu ini salah, jangan malu, tapi itu adalah menjadi pembelajaran bagi yang lain.
Ini juga saya ikut ya, ini ada masih ikut untuk menambah faedah, juga ikut pembelajaran dengan online dengan masyayikh di Saudi ya. Ini jadi ketika ada yang jawab ya para asatidz tapi online semua. Tapi ya, alhamdulillah ya langsung dari Abdul Rahman Jibril siapa berikutnya saya senior saya Utsaimin ini masih itu dia pekan berapa kali. Intinya beliau pernah ada seorang saya mengatakan tidak apa-apa antum jawab salah gitu kan. Karena jawaban Anda yang salah itu menjadi pelajaran bagi yang lainnya juga. Karena Anda akan diluruskan kan, akan dibenarkan. Ini maksud saya. Jadi seandainya ada yang salah, itu bukan suatu yang tidak ada nilainya, mesti ada nilainya. Dengan salah itu akan diterangkan yang betul bagaimana, mengapa alasannya demikian-demikian. Insya Allah itu. Tapi sementara mungkin sampai di sini. Insya Allah besok pertemuan ke depan, insya Allah kita akan lanjutkan. Dan tetap semangat. Kalau bisa teman-teman juga yang ada paling tidak ada yang aktivis, bukan aktivis lah ya, yang aktif untuk kepada agama, pengurus penggiat dakwah ini, saya berharap khususnya teman-teman yang di Sanga-Sanga yang pernah kenal dengan saya, yang saya lihat pernah ada kemauan ke situ, saya ingin ikut kembali ya. Dan supaya saya nanti bisa masing-masing kayak Mas Akbar di tempatnya saya bisa menjadi penggerak juga di sana, ya minimal semacam itu. Kemudian juga Mas Firdaus, dan juga yang lainnya, termasuk nanti Mas Ghazali ini belum ikut gabung yang di Sanga-Sanga ini paling yang di Sambuja ini, mudah-mudahan harapan kita semacam itu. Kita hanya sekedar untuk bisa membantu sedikit kembali masing-masing kepada semangat masing-masing kita. Mudah-mudahan Allah SWT ini memudahkan apa yang akan kita pelajari dan berikan faedah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sementara mungkin sampai situ kita akhiri dengan kabar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz.